Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, malam pada Pak Arganka. Kami di sini dari kelompok kebut 1 jam ingin mempresentasikan final project tugas kami. Selanjutnya, berikut adalah biodata dari kelompok kami. Jadi di sini ada Fasyarahan Maulana, lalu ada Reza Adi Darmawan, setelah itu saya sendiri yaitu Muhammad Zaki Fatrahim, lalu ada Muhammad Rifki Barlian, dan Rehan Sultan Yafi. Selanjutnya, jadi ini adalah list of content dari tugas kami. Selanjutnya, baiklah, jadi saya akan menjelaskan background. Jadi awal dari kenapa kita membuat tugas ini yaitu dari topik SDG 4 dan SDG 17, yaitu SDG 4 yang memastikan pendidikan yang berkualitas dan SDG 17 tentang kolaborasi. Nah, dengan begitu kami mengangkat topik kolaborasi antara mahasiswa dan dosen. Nah, jadi terdapat 2 pokok masalah dari penelitian ini yaitu adalah kurangnya tersebar informasi tentang proyek kepada mahasiswa dan kurangnya relasi dari dosen dan mahasiswa. Setelah itu, selanjutnya. Baik, jadi awalnya kami mendapatkan dugaan bahwa dosen itu membutuhkan mitra tambahan untuk membantu dalam melaksanakan proyek mereka. Tapi dosen juga membutuhkan mitra yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Lalu terdapat posisi kedua, yaitu mahasiswa membutuhkan pengalaman dan pendidikan melalui proyek-proyek diselenggarakan oleh dosen, tapi kurangnya koneksi dari mahasiswa membuat mahasiswa kesulitan dalam mencari proyek yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Lalu kami menduga bahwa pendidikan itu adalah hal yang penting, tapi mahasiswa juga perlu mempunyai wadah untuk mengimplementasikannya. Nah, pendidikan tersebut termasuk dalam suatu proyek sesuai dengan minat dan bakat mereka untuk mengembangkan pendidikan yang lebih baik. Nah, dengan begitu kami dapat memahami apa sih yang sebenarnya mahasiswa dan dosen itu butuhkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, dalam desain research ini, kami menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara. Alasan kami memilih cara itu dikarenakan kami ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif dan pengalaman partisipan. Metode kualitatif cenderung lebih fleksibel, lalu dari hasil wawancara ini, kami juga mendapatkan insight statement. Kemudian, sebagai pengumpulan data sekunder, dilakukan melalui literatur review terhadap jurnal maupun artikel yang dapat mendukung penelitian ini menggunakan platform Google, Scholar, dan Scopus. Kata kunci yang kami gunakan yaitu proyek kuliah, kolaborasi, proyek dosen dan mahasiswa, lalu pendidikan. Selanjutnya, untuk konsep dan prototype, kami melakukan eksplorasi konsep menggunakan prototipe interaktif agar memberikan gambaran yang jelas mengenai fitur dan fungsionalitas desain interface pengguna, dan nilai yang akan kami tekankan di produk kami sesuai dengan big goal dan predisposisi yang telah kami buat. Lalu untuk pembuatan, iterasi, dan evaluasi prototipe, kami melakukan metode pengambilan data untuk proses pengujian, yaitu metode usability test mode. Kami meninjau bahwa ini merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan data dari partisipan yang berada di lokasi ya secara geografis. Dalam metode ini, partisipan akan melakukan masing-masing, interaksi akan dilakukan secara online melalui platform tertentu. Contohnya seperti Google Meet. Kami pun melakukan iterasi dalam pembuatan prototipe dengan membuat proyek desain awal, lalu diuji dan dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan produk, sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih baik. Mulai dari perbaikan, lalu pengujian akan terus diulang sampai produk sudah mencapai standar kualitas yang diinginkan. Lalu selanjutnya, lalu berikut adalah tools yang dipakai saat melakukan eksplorasi konsep dan prototype. Kami membuat prototipe dalam bentuk exploratory dan usability menggunakan platform Figma untuk menyusun desain antarmuka dan interaksi antarmuka penggunanya. Lalu dalam bentuk experience, kami menggunakan Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator untuk membuat logo dan objek kompleks yang berada di dalam mockup Figma. Selanjutnya, akan
disampaikan oleh teman saya. Nah, untuk result ada key finding. Nah, predisposition. Mahasiswa membutuhkan pengalaman dan pendidikan melalui proyek-proyek yang diselenggarakan oleh dosen. Untuk key findingnya, kebanyakan dari partisipan, mahasiswa mengatakan bahwa kendala utama mereka dalam mencari proyek yang sesuai dengan minat mereka adalah koneksi. Untuk yang kedua, dosen membutuhkan mitra tambahan untuk membantu dalam melaksanakan proyek mereka, tetapi mereka juga membutuhkan mitra yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Nah, untuk key finding-nya, satu dosen mengatakan bahwa IPK memang menjadi penilaian yang besar bagi mahasiswa, tapi bukan penilaian keseluruhan. Interview pun dibutuhkan untuk memastikan bahwa mahasiswa layak untuk mengikuti proyek mereka. Nah, untuk yang ketiga, pendidikan adalah hal yang penting, tetapi mahasiswa juga perlu mempunyai wadah untuk mengimplementasikan pendidikan tersebut ke dalam suatu proyek sesuai dengan minat bakat mereka untuk mengembangkan pendidikan yang lebih baik. Untuk key finding-nya, mahasiswa membutuhkan sarana atau wadah yang mudah dijangkau oleh mahasiswa Telkom University dalam hal mencari proyek yang mereka inginkan. Selanjutnya, insight conclusion. Setelah melakukan pengumpulan data melalui wawancara, tim dapat menyimpulkan bahwa problem space yang ada yaitu yang pertama ada mahasiswa kesulitan dalam mendapatkan atau mencari informasi mengenai proyek-proyek dosen yang ada di perkuliahan. Untuk yang kedua, kurangnya ikatan antara mahasiswa dan dosen membuat mahasiswa kesulitan dalam mencari proyek-proyek dosen. Hal ini yang sangat disayangkan bagi mahasiswa yang ingin mencari pengalaman dan juga bagi mahasiswa yang berkompetensi atau berbakat di jurusannya. Nah, untuk yang ketiga, dosen-dosen yang mempunyai proyek sedikit kesulitan dalam mencari mitra untuk proyeknya yang sesuai dengan syarat dan kriteria proyeknya, yang terkadang mendapatkan mitra yang tidak sesuai dengan proyek yang dikerjakan. Selanjutnya, konsep exploration. Pembuatan konsep secara umum merupakan pengertian dari fungsionalitas aplikasi secara umum pada suatu kasus, lalu membuat case insight. Sementara pembuatan konsep secara khusus atau terinci adalah pembuatan konsep-konsep dan fitur yang ada pada aplikasi dan kegunaannya yang memiliki manfaatnya. Case yang kami fokuskan pada penelitian kali ini adalah mengenai aktivitas keefektifan mencari informasi proyek. Nah, untuk case insight-nya, kurang tersebarnya informasi mengenai proyek-proyek dosen yang ada di universitas membuat mahasiswa kesulitan untuk mengikuti proyek dosen, sehingga masalah ini perlu untuk ditangani dengan wadah yang dapat memudahkan mahasiswa dalam mencari informasi proyek dosen. Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Jadi untuk discussion, untuk pertama kali kita membuat yang namanya jobs to be done. Jobs to be done ini dibuat untuk memahami apa yang sebenarnya memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu, dari kebutuhannya juga. Nah, dari JTDB ini kita bisa menghasilkan design opportunities yang nantinya hal itu akan dijadikan functional requirement dari produk kami. Nah, di sini kita menjabarkan JTBD kita menjadi 2 user, yaitu dari pihak mahasiswa dan dari pihak dosen. Lalu dari desain opportunities yang kami buat, kita pun menghasilkan mock up desain antar muka yang sudah dinavigasi satu sama lain. Lalu selanjutnya. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang conclusion. Conclusion dalam artian yaitu rangkumannya. Jadi, setelah kita melakukan tahap-tahap seperti background, di mana kita mencari ide, lalu ada tahap method. Method adalah pencarian informasi dari user, lalu juga ada result. Result adalah gambaran atau hal-hal yang kita dapatkan dari user. Lalu ada discussion, di mana discussion itu adalah hal-hal yang kita kerjakan mengenai produk yang ingin kita kembangkan dan kita buat. Di sini saya akan menjelaskan tentang conclusion dari semua tahap tersebut. Jadi conclusion atau rangkuman dari semua hal yang kita kerjakan itu yang pertama, proyek ini berfokus pada upaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan melalui pengembangan mahasiswa dan kerjasama antar mahasiswa dosen. Dan di laporan ini, kami menjelaskan bahwa kriteria proyek yang dicari oleh dosen ini dan juga bagaimana dosen membantu mahasiswa, serta kendala yang dihadapi dalam bekerja dengan mahasiswa. Lalu poin yang ketiga yaitu produk ini menyoroti pentingnya pengembangan mahasiswa melalui proyek-proyek dan juga memberikan panduan dalam penggunaan
pendekatan proyek, dan implementasi dari TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di dokumen ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek mereka sendiri. Sekian dari presentasi final project kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.